Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas atau mempelajari tentang relasi dan fungsi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian relasi dan fungsi. Yang kedua, mampu menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi ke dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Materi yang harus dikuasai sebelum mempelajari materi ini adalah himpunan, anggota himpunan, dan himpunan bagian. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang relasi. Pengertian relasi, kita lihat contoh. Dalam sekelompok siswa yang terdiri dari Andi, Rini, Eko, dan Santi, masing-masing dari mereka mempunyai kegemaran yang berbeda. Andi menyukai pelajaran matematika dan olahraga. Rini menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Eko menyukai pelajaran matematika dan IPA. Santi menyukai pelajaran IPS dan olahraga. Kegemaran Andi, Rini, Eko, dan Santi dapat kita notasikan dengan diagram panah. Nah, inilah diagram panah. Kita perhatikan, Andi, Rini, Eko, dan Santi adalah himpunan A. Jadi himpunan A itu terdiri dari nama-nama orang. Kemudian matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan olahraga itu adalah himpunan B. Jadi kita lihat himpunan B itu terdiri dari mata pelajaran yang disukai oleh Andi, Rini, Eko, dan Santi. Jadi, relasi adalah aturan yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi inilah relasinya. Sekarang kita menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Nah, sekarang kita perhatikan untuk diagram panah. Contohnya seperti ini. Pada kotak yang pertama, ini bisa kita sebut dengan himpunan A. Anggotanya adalah Nisa, Roni, Dian, dan Eka. Sementara pada kotak kedua, ini bisa kita sebut dengan himpunan B, terdiri dari atau beranggotakan merah, kuning, hijau. Nah, dari diagram panah ini kita perhatikan Nisa panahnya ke arah merah, Nisa juga ke arah hijau, Roni panahnya ke kuning, Dian ke hijau, dan Eka ke kuning. Nah, dari diagram panah ini
ini bisa kita simpulkan, Nisa menyukai warna merah dan hijau. Kemudian Roni menyukai warna kuning. Dian menyukai warna hijau. Dan Eka menyukai warna kuning. Jadi, dengan diagram panah ini, antara himpunan A dengan himpunan B mempunyai relasi adalah himpunan A menyukai himpunan B. Yang kedua, kita lihat relasi bisa kita tuliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, penulisannya adalah dengan kurung kurawal buka, sedangkan anggotanya di dalamnya kita buat dengan menggunakan kurung biasa. Nisa, merah. Nisa, hijau. Roni, kuning. Dian, hijau. Dan Eka, kuning. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal penutup. Nah, ini adalah cara penulisan atau cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Sekarang kita perhatikan, kita menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Nah, seperti inilah diagram Kartesius untuk menyatakan relasi dua himpunan. Kita perhatikan Nisa itu mempunyai dua titik pada merah dan hijau. Kemudian Roni pada kuning, Dian pada hijau, dan Eka pada kuning. Nah, itu adalah cara menyatakan relasi. Jadi, cara menyatakan relasi yang pertama dengan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram Kartesius. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya. Diketahui himpunan bilangan P yang beranggotakan 3, 6, 9, dan 12. Dan himpunan Q yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika relasi himpunan P ke himpunan Q adalah 3 kali dari, buatlah diagram panahnya. Nah, ini kita lihat penyelesaiannya. Ini diagram panah. Diagram panah himpunan P kita perhatikan beranggotakan 3, 6, 9, dan 12. Sedangkan himpunan Q beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Relasinya adalah 3 kali dari. Nah, berarti 3 itu adalah 3 kali dari 1. 6 itu adalah 3 kali dari 2. 9 itu adalah 3 kali dari 3. Dan 12 adalah 3 kali dari 4. Nah, ini adalah diagram panah dengan relasi 3 kali dari antara himpunan P dan himpunan Q. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Kita perhatikan pengertian dari fungsi. Di sini ada dua diagram panah. Diagram panah pertama adalah himpunan A dengan himpunan B. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan B beranggotakan 2, 4, 6, dan 8.
Nah, di sini kita lihat fungsinya adalah dari 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 4, 3 ke 6, dan 4 ke 4. Nah, kita perhatikan dari himpunan A ke himpunan B tepat mempunyai satu pasangan di himpunan B. Jadi, himpunan A atau anggota dari himpunan A tepat mempunyai satu pasangan pada himpunan B. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi. Kemudian kita perhatikan lagi diagram panah yang kedua, di mana P mempunyai anggota 1, 2, 3, dan 4. Kemudian Q mempunyai anggota 2, 4, 6, 8. Nah, himpunan P dan himpunan Q juga masing-masing mempunyai tepat satu pasangan. Jadi himpunan P anggotanya mempunyai satu pasangan pada himpunan Q. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi. Nah, pada diagram panah yang kedua ini kita perhatikan 1 panahnya ke 2, kemudian 2 ke 4, 3 ke 6, dan 4 ke 8. P itu mempunyai anggota sebanyak 4. Dan Q juga mempunyai anggota 4. Dan masing-masing mempunyai pasangan tepat 1. Nah, ini disebut juga dengan korespondensi 1-1. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sekarang kita perhatikan contoh soal. Manakah di antara diagram di bawah ini yang dikatakan fungsi atau pemetaan? Nah, sekarang kita perhatikan diagram panah yang pertama. Himpunan P beranggotakan A, B, dan C, kemudian Q beranggotakan 1, 2, dan 3. Nah, kita perhatikan setiap anggota dari himpunan P tepat mempunyai satu pasangan di Q. Nah, sekarang kita perhatikan diagram panah yang kedua, yaitu himpunan A beranggotakan X, Y, dan Z, kemudian B, himpunan B beranggotakan 3, 4, dan 5. Nah, kita perhatikan X mempunyai tepat satu pasangan di B, sedangkan Y mempunyai 2 pasangan di B, dan Z mempunyai satu pasangan di B. Nah, berarti yang dikatakan fungsi atau pemetaan adalah diagram panah yang pertama, yaitu himpunan P ke himpunan Q. Sedangkan diagram panah yang kedua ini kita sebut relasi. Jadi, setiap fungsi itu bisa dikatakan relasi, tapi relasi itu belum tentu fungsi. Sekarang kita lanjut dengan notasi atau nilai fungsi. Kita perhatikan himpunan A itu kita baca dengan fungsi. F memetakan X, anggota A ke Y, anggota B. Himpunan A ini kita sebut domain atau daerah asal. Sedangkan himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Himpunan C adalah bagian dari B yang memuat Y disebut rank atau daerah hasil. Nanti akan kita perjelas pada contoh. Nah, sekarang perhatikan contoh soal. Perhatikan diagram panah di bawah ini.
Pada himpunan A mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan B mempunyai anggota A, B, C, D, dan E. Pertanyaannya, tentukan domain, kodomain, rank, dan bayangan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh fungsi F. Sekarang kita perhatikan. Domain itu adalah daerah asal. Berarti A itu adalah daerah asal dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, domain atau daerah asal itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan B itu kita sebut dengan kodomain atau daerah kawan. Jadi kodomain itu adalah A, B, C, D, dan E. Sedangkan rank kita sebut daerah hasil. Nah, daerah hasil ini adalah panah yang dituju dari himpunan A. Jadi kalau kita perhatikan daerah hasil yaitu A, C, dan E. B dan D bukanlah daerah hasil karena mereka tidak mempunyai pasangan. Sedangkan D, bayangan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh fungsi F adalah 1, bayangannya adalah A. 2, bayangannya juga A. 3, bayangannya adalah C. 4, bayangan juga C. Dan 5, bayangannya adalah E. Nah, kita lihat jawaban. Nah, jadi domain itu adalah himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan kodomain adalah himpunan B yang beranggotakan A, B, C, D, dan E. Sedangkan rank adalah A, C, dan E. Bayangan 1 oleh fungsi adalah F1, yaitu A. Bayangan 2 oleh fungsi F itu adalah F2 sama dengan A. Bayangan 3 oleh fungsi F adalah F3 sama dengan C. Bayangan 4 oleh fungsi F adalah F4 sama dengan C. Dan bayangan 5 oleh fungsi F adalah F5 sama dengan F. Jadi bayangan ini adalah sama dengan daerah hasil. Nah, sekarang fungsi itu juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi sebenarnya antara relasi dan fungsi sama-sama dapat dinyatakan dengan 3 cara. Kemudian, menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA sama dengan A dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB sama dengan B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Sedangkan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B. Nah, ini kalau kita misalkan, berarti ini di sini maksudnya NA itu adalah jumlah anggota dari himpunan A. Kemudian NB adalah jumlah dari anggota himpunan B. Nah, sekarang kita akan masuk pada korespondensi satu-satu. Jika terdapat fungsi F dari A ke B yang memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B tersebut berpasangan dengan tepat satu anggota A, maka fungsi F disebut korespondensi satu-satu. Nah,
Tadi sudah kita lihat contohnya pada fungsi. Jadi, himpunan A dan himpunan B itu masing-masing mempunyai satu pasangan. Jadi, syarat korespondensi satu-satu dari A ke B sebagai berikut. Setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B. Setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Dan NA sama dengan NB ini maksudnya adalah jumlah atau banyaknya anggota dari himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota pada himpunan B. Jadi masing-masing kalau himpunan A mempunyai jumlah anggotanya adalah 4, maka himpunan B juga harus sama. Nah, itu salah satu syarat dari korespondensi satu-satu. Kemudian, setiap panah dari himpunan A harus tepat satu ke B. Begitu juga dengan B. Himpunan B harus mempunyai pasangan satu di himpunan A. Jadi itulah yang kita sebut dengan korespondensi satu-satu. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.